Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah fardhu zuhur Masjid Darul Aman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah sampai kepada tanggal 19 Muharram 1443 Hijriah. Bertepatan pula pada tanggal 27 Agustus 2021. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita tinggalkan segala aktivitas untuk mengerjakan kewajiban layaknya seorang muslim. Kita bisa mungkin saja salat di rumah, tapi kita mengejar pahala sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati, sesungguhnya salat jamaah itu tafdhulus salati bil fazzi, lebih afdal daripada salat sendiri, bi 70 wa 20 darajat, dan dia lebih tinggi 27 derajat daripada solat sendiri-sendiri. Dan kita tidak hanya ingin pahala solat berjamaah 27 derajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah." Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, maka dia sama jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka zuhur ini insyaallah kita mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala solat berjamaah, dan yang kedua adalah solat menuntut ilmu karena kita isi dengan kajian qabla zuhur insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hidup dalam beramal, mati dalam beriman, dan insyaallah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan redha dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah fardhu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zuhur yang mulia ini kita akan coba melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita melalui Al-Qur'an yang bisa kita lacak pada surah Al-Qasas pada ayat yang ke-56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi." Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah man ahbabta, kepada mereka yang engkau sayangi. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka", maka bermakna sesungguhnya engkau. Ini ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika paman Nabi bernama Abu Talib meninggal dunia, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau sayangi. Berapa banyak dan bahkan kita tahu betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya bernama Abu Talib. Pada usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Pada usia 8 tahun datuknya pula Abdul Muttalib meninggal dunia. Dan sejak usia 8 tahun sampai usia 50 tahun Nabi SAW tinggal bersama pamannya. 42 tahun Nabi SAW tinggal dengan pamannya. Tapi ternyata Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah dan syafaat kepada pamannya bernama Abu Talib. Bahasa keren kita hari ini, Nabi SAW menggadaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar pamannya yang teramat ia sayangi agar diberikan syafaat melalui Nabi SAW. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnallaha yahdi may yasha." Allah hanya akan memberikan hidayah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bil muhtadin, dan sesungguhnya Allah tahu siapa yang akan diberikan hidayah tersebut. Kaum muslimin dan muslimat jamaah fardhu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengomentari Al-Qasas 56 ini bahwasanya kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah akan tahu siapa yang layak diberikan hidayah dan siapa yang tidak layak diberikan hidayah. Banyak hari ini orang tua kecewa, para ustadz kecewa, marah kepada umat. Kenapa setiap pengajian tidak memberikan efek kepada umat? Bahwasanya dia tidak menyadari, kita hanya bisa menyampaikan. Kalau Nabi SAW saja maksum, terjaga dari dosa, Nabi SAW makna maksum adalah terjaga
Allah Subhanahu wa taala yang turun langsung menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari manusia biasa tidak ada alasan untuk kita tidak mengikuti, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah. Maka andai Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari seorang malaikat, mungkin banyak alasan kita. Malaikat bisa melakukan, mereka tidak makan, mereka tidak minum, dan bahkan mereka bisa tidak tidur. Tapi Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari manusia biasa. Ayahnya manusia, ibunya Aminah biasa. Dia pernah anak-anak, pernah remaja. Dia pemimpin negara, panglima perang, dan dia menjadi khalifah untuk mengayomi dan melayani. Bahkan sudah 14 abad yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, tapi hari ini belum ada sosok yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, ketika kita berbuat kepada anak kita, kepada keluarga kita, dan andai hidayah itu tidak dapat oleh mereka, maka kita tidak boleh kecewa. Bagaimana sejarah-sejarah membuktikan ketika Nabi Nuh alaihissalam hidup lebih kurang 950 tahun, dia tidak bisa memberikan hidayah kepada umatnya. Bahkan anak dan istrinya pun tidak mampu Nabi Nuh alaihissalam menyelamatkan dari banjir bandang yang luar biasa. Bagaimana pula Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan dari seorang ayah tidak hanya penyembah berhala, akan tetapi Azar adalah seorang yang pembuat berhala. Dia adalah tukang yang luar biasa ahlinya membuat berhala yang akan disembah manusia pada saat itu. Dan akhirnya Ibrahim alaihissalam pun tidak bisa menyelamatkan ayahnya Azar daripada kekafiran dan diberikan hidayah. Kaum muslimin serang Jumaah Zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar hidayah itu terus bersama kita? Tak lain dan tak bukan, yang pertama adalah mengokohkan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita tidak lagi menyembah berhala. Hari ini kita mungkin tak lagi memegang jimat. Tapi realita kita lihat, ketika azan berkumandang, muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi kita tahu maknanya Allah Maha Besar, tapi terkadang kita masih abai, masih cuek, seakan-akan panggilan itu hanya panggilan biasa saja, sehingga kita tetap melanjutkan kegiatan aktivitas. Bukti kita bahwasanya akidah yang kokoh, tauhid yang betul, ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan Allah dari setiap segala pekerjaan kita, sehingga tidak ada panggilan yang lebih hebat kecuali panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Tak lain tak bukan adalah dengan terus memohon ampun kepada Allah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diambil dari kata nasya. Nasya bermakna pelupa, khilaf. Maka kalau ada manusia yang merasa dirinya tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, maka dia keluar fitrah sebagai seorang manusia. Manusia tempatnya salah. Maka Nabi SAW menyebut orang yang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi manusia terbaik ketika ia melakukan dosa lalu ia beristighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi yang kita lakukan? Yang pertama tadi adalah akidah yang kokoh, tauhid. Yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga terus menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utubul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat." Menjadi kewajiban bagi kita untuk terus menuntut ilmu. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa cukup dengan majlis ilmu yang kita hadiri. Teruslah merasa kurang, teruslah tidak merasa cukup. Ketika seseorang merasa cukup dirinya, maka saat itu dia akan mengalami kekurangan yang luar biasa. Seorang pengusaha kaya, ketika ia merasa saat itu usahanya cukup, maka saat itu awal kemiskinan akan datang kepada dia. Oleh sebab itu, teruslah menuntut ilmu. Bahkan pada majlis ini, kita menuntut ilmu sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Man kharaja fi talabil ilmi. Barang siapa yang keluar rumah, kata Nabi SAW, itu fahuwa fi sabilillah. Sama jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang lagi kita lakukan? Selain memperkokoh akidah, segera bertaubat kepada Allah. Lalu, apa tadi Pak? Riza, menuntut ilmu. Lalu yang keempat yang mesti kita lakukan adalah
istiqamah di dalam iman dan Islam. Memulai itu susah Pak. Untuk bangun tidur pagi, meninggalkan tempat tidur yang mewah, meninggalkan selimut yang mungkin tebalnya 3 inci, itu berat. Tapi itu tidak terlalu berat. Yang paling berat lagi adalah ketika kita mulai itu istiqamah. Maka Nabi SAW menyukai amal yang luar biasa sepanjang malam. Tapi Nabi lebih suka amal yang sedikit tapi terus dilakukan walaupun kecil dan berikutnya. Kaum muslimin, sedang Jumat fardu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, maka terus pertahankan komunitas jamaah bersama orang-orang yang soleh. Berapa banyak seorang anak yang soleh masuk ke pondok pesantren remaja, tumbuh anak yang soleh dan soleha, tapi ketika ia dewasa tinggal di tempat yang tidak ada jaminan, maka dia menyeleweng jalannya. Kawan sangat luar biasa pengaruhnya. Maka rezeki tidak hanya mobil mewah, rezeki tidak hanya tempat gedung yang luar biasa, tapi sahabat yang amanah, sahabat yang selalu mengingatkan kita. Maka sahabat dalam bahasa Arabnya adalah shadiq. Shadiq bermakna adalah bukan orang yang selalu membenarkan kita, tapi shadiq, sahabat sejati adalah orang yang membenarkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah qabla zuhur yang singkat ini memberikan iktibar kepada kita semua sehingga hari demi hari ada peningkatan. 19 hari berlalu 1443 Hijriah ini. Mari kita lihat buku awal tahun ini. Apakah kita sudah isi dengan amal ibadah kepada Allah? Sudahkah kita memperhatikan anak yatim? Sudahkah kita berinfak? Sudahkah kita bersedekah? Sudahkah kita memberikan nafkah yang halal untuk anak dan istri kita? Tapi bisa jadi baru awal 1443 Hijriah. Kalaulah bisa kita lihat, mungkin tinta hitam sudah terlalu banyak mengotori buku-buku amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam beramal, mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada cita-cita seorang mukmin yang lebih tinggi kecuali mati dalam keadaan husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.